Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga dan diberikan kelancaran, kesuksesan, keberkahan. Amin, 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 Allahumma amin. Jangan dibully ya teman-teman, nih saya lagi belajar ngonten. Dalam bahasanya masih kaku dan video-videonya juga angle-angle-nya kurang menarik. Maklumlah masih belajar ya. Nanti saya minta masukan dari suhu-suhu bagaimana caranya biar bagus kontennya. Karena bahasa saya aja masih kaku begini. Tapi saya beraniin diri dah kalau ngeliat para suhu nih di konten kreatornya bagus-bagus. Caranya bagaimana? Ayo para suhu komen ya di kolom komentar saya caranya bagaimana biar bagus kontennya. Saya akan sedikit cerita kegiatan rutinitas setiap harinya di keluarga kecilku. Saya dibiasakan dari dulu karena semuanya bekerja. Jadi si bundanya masak-memasak untuk nyediain masakan. Untuk makan pagi, makan siang, alhamdulillah kita masak terus. Karena kalau kita beli itu boros sekali. Nah, karena anak saya udah gede-gede, yang si kakak yang paling gede dia juga bekerja kalau pagi itu ya bagian tugasnya ngedit-ngedit video perumahan karena saya dan anak dan si kakak itu kerjanya di agen properti perumahan. Jadi kita harus sama kayak konten kreator begini tiap hari harus memosting iklan, memosting perumahan yang mana kita mau jual. Jadi sangat sibuk sekali si kakak tiap paginya. Jadi saya tidak mau mengganggu kegiatan si kakak karena untuk kelangsungan mencari cuan juga dalam keluarga. Jadi saya ambil alih untuk beres-beres itu saya nggak melibatkan si kakak perempuan yang paling gede. Dia juga sibuk sekali, kasihan juga. Jadi saya tiap pagi itu ya membereskan rumah. Walaupun rumahnya dalam gang ini tapi debunya tiap hari itu ada aja dan kotor. Dan si bundanya juga kerja juga, dia buka toko di Bintaro, menerima jahitan kebaya gitu, kayak buat kebaya wisuda, kebaya pengantin, kebaya pernikahan gitu loh teman-teman. Jadi semuanya keluarga saya tuh sibuk sekali. Dan yang kecil, yang laki baru semester 1 kuliah, dia juga kuliahnya sambil bekerja teman-teman. Sama profesinya ngikutin bapaknya di agen properti, tapi dia gabung dengan PT lain di Depok. Jadi semuanya sibuk. Kalau siang itu di rumah sepi, tidak ada orang satupun. Bekerja semua. Ya alhamdulillah keluarga kecilku tidak ada yang nganggur walaupun penghasilnya belum seberapa, tapi kalau kita tekun nih jalani ya alhamdulillah buat makan sehari-hari mah ada. Profesi saya dengan si bunda itu sebelum terjun ke dunia properti itu sama. Si bunda tukang jahit, saya tukang bordir. Jadi saya sama-sama buka toko di Pondok Jaya dengan si bunda. Jadi kemana-mana dari dulu emang sih kita selalu berdua. Sebelum punya rumah di sini di BSD ya, kita di toko tinggalnya. Semenjak punya rumah di sini, alhamdulillah pulang pergi lumayan dari sini ke Bintaro, BSD Bintaro itu setengah jam perjalanan. Tapi alhamdulillah kita syukuri aja ya daripada kita masih ngontrak ya. Lebih baik ya walaupun rumah sekecil ini ya alhamdulillah kita syukurin. Semenjak corona itu pekerjaan jahitan dan bordiran tuh sepi sama sekali. Bisa setahun itu kagak ada kerjaan sama sekali, hanya bayar toko aja. Kontrakannya tetap kita harus bayar. Nah, saya mencari solusinya bagaimana caranya biar kelangsungan hidup keluarga saya karena semuanya bertumpu di jahitan itu ekonominya. Akhirnya saya gabung di properti. Alhamdulillah waktu itu ada properti perumahan di Tenjo City yang KPR-nya tanpa BI checking. Saya langsung aja di situ nggak pikir panjang ikut gabung. Dan dulu itu Masya Allahnya itu iklan di marketplace itu tanpa bayar aja udah yang respon tuh banyak sekali. Dan mungkin perumahannya juga syaratnya mudah. Jadi buat semua kalangan, kayak buat pedagang, buat ojek online, buat semuanya wirausaha itu bisa ngambil di perumahan Tejo City. Alhamdulillah saya waktu itu ya dapet piala ya, penjualan terbanyak waktu itu ya pada zamannya ya. Dulu masih gampang banget nyari customer itu ya. Ya kita ya dari situ semenjak perjalanan corona tidak ada kerjaan bordiran dan tidak ada jahitan. Ya alhamdulillah Allah ngasih rezeki dari
penjualan perumahan di Tenjo City itu. Jadi alhamdulillah saya syukurin. Jadi sampai sekarang itu saya itu ya di dunia properti. Kadang-kadang ya di dunia properti mah lagi ada-ada dapet, lagi enggak. Tapi kalau kalau lagi adanya ya alhamdulillah lumayan bisa buat sebulan menutupi kebutuhan hidup. Tapi kalau yang lagi enggak ada ya kita ya harus terus berikhtiar. Makanya si kakak itu tugasnya untuk tiap hari memposting dan mengupload video-video di Instagramnya. Coba ya teman-teman semua mampir ya ke Instagramnya saya yang jualan rumah itu ya. Jualan rumah itu ya IG-nya punya rumah baru ID ya teman-teman. Coba di situ cek banyak perumahan-perumahan saya yang jual khususnya di daerah Tangerang Selatan. Sambil cerita-cerita nggak terasa sudah di lantai 2 aja saya beres-beresnya nih lagi ngepruk-ngepruk. Sama itu debu itu tiap hari itu pasti ada aja nih lemari-lemarinya saya rapi-rapikan, dilap-lapin debu-debunya sebelum kita pel, sebelum kita sapu tuh ya meja-mejanya saya rapihin dulu. Saya tinggal di sini itu udah lumayan lama ya guys, sudah 15 tahunan. Dulu itu masih murah nih tanah di sini. Saya bertiga dengan adik-adik saya itu beli tanah 100 meter dibangun 3 petak ya guys. Jadi rumah saya itu sangat kecil sekali, makanya kenapa ditingkat karena ya kecil. Untuk di bawah itu hanya ruang tamu dan dapur. Di lantai 2 ada kamar anak-anak. Nah, di lantai 3-nya ya kamar saya dan si bunda. Lumayan keringatan juga ya teman-teman walaupun rumahnya kecil. Ini saya dari tadi nih udah baru nyampe lantai 2. Lagi ngepel di lantai 2 tuh. Jadi lumayan keringatan juga. Ya alhamdulillah pagi-pagi tuh ya olahraganya itu sebelum beraktivitas kemana-mana itu ya bersih-bersih rumah, ngepel gitu kan. Soalnya kalau tidak dibersihin, tidak dipel tiap hari itu ya debunya tetap walaupun rumahnya di dalam gang, ya tetap debu mah banyak. Jadi saya tiap hari untuk memutuskan untuk beres-beres rumah. Lumayan keringatan juga ya teman-teman walaupun rumah kecil ini. Nah saya lanjut ke lantai 3. Di lantai 3 itu ya ada kamar saya dengan si bunda. Ya kita rapi-rapikan dulu, beres-beresin dulu spraynya semuanya. Terus baru kita sapu-sapu, setelah sapu-sapu baru kita pel. Saya baru kali ini bikin konten ini nih, jadi maklumlah ya masih kaku bahasanya dan masih pengambilan videonya juga kurang bagus. Lagi belajar nih, semoga kayak bunda-bunda nih yang para suhu, para konten kreator udah bagus sekali dalam mengambil video, dalam cerita. Kok bisa mereka seperti itu ya? Saya juga walaupun ini ya untuk mencoba ya nggak apa-apa ya teman-teman, jangan dibully ya. Nih lanjut tuh kelihatan gentengnya ini di lantai 3 teman-teman. Di lantai 3 itu hanya satu kamar aja buat saya dengan si bunda. Nah terus dipel terus tuh lantai 3 itu banyak debunya juga karena mungkin tinggi ya kali ya. Walaupun ini di depannya tuh masih ada tanah orang kosong, masih rindang. Jadi alhamdulillah tuh untuk oksigen mah walaupun dalam gang masih ada tuh karena belum dibangun semua tuh di depan rumah saya itu masih ada tanah kosong. Kalau dari lantai 3 itu kelihatan tuh perumahan BSD. Jadi ini itu yang belum kegusur ya teman-teman, kampung yang belum kegusur sana sini udah kekepung dengan perumahan. Jadi ya lumayan strategis tempatnya walaupun di dalam gang.